mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Shalom, selamat pagi. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah
Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu kami rasakan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Kau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarpun kami terpisah satu sama lain Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, melawat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara kebaktian kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Sidang jemaat GBT Kristus Penebus Dukupang dan jemaat pelunas yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kita ibadah online. Sekalipun kita ibadah online, kita tetap punya semangat untuk tetap terpaut kepada Tuhan. Ya, sekalipun saat-saat pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat firman Tuhan melalui ibadah online. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang komitmen. Ya, apa itu komitmen dan apresiasi apa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang ya yang pegang teguh komitmen di dalam Tuhan. Ya, terlebih dahulu kita akan berdoa lebih dahulu ya. Bapa dalam sorga, kita mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kita semua boleh menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, para pendengar, terlebih juga hamba-Mu, sehingga firman Tuhan dapat masuk dalam hati kami, sehingga berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Firman Allah berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, komitmen. Ya, pada saat Tuhan Yesus memanggil muridnya, murid yang pertama dipanggil yaitu Andreas dan Simon Petrus. Ya, di sini saudaraku dikasihi Tuhan, komitmen adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Dan hal pelayanan tidak akan berkenan kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan serta tidak menjadi berkat ya bagi sesama tanpa memiliki komitmen yang tinggi. Ketika Tuhan Yesus memanggil ya, mengajak Petrus dan Andreas untuk mengikuti Dia, ya, maka Petrus dan Andreas itu meninggalkan pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang nelayan, ya, sebagai seorang yang penjala ikan. Ya, penjala ikan ini adalah untuk memenuhi kehidupannya. Ketika dia mau menerima panggilan Tuhan Yesus dan ajakan Tuhan Yesus, maka semuanya itu ditinggalkan oleh Andreas dan Simon Petrus. Ya, bahkan Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudara kasih Tuhan, begitu pula dengan kita, saudara kasih Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita mau ikut di dalamnya, ya kita harus pegang komitmen di dalam Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, karena lewat komitmen itu, ya Tuhan pun juga nantinya akan memberikan satu apresiasi, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, pertemuan antara Tuhan Yesus, ya, dan muridnya itu, ya, maka terjalinlah satu komitmen. Yaitu komitmen itu perjanjian antara kedua belah pihak, antara murid Yesus disebut Simon Petrus dan Andreas. Ya, berbicara tentang komitmen, kita akan belajar 3 hal yang sangat penting di dalam komitmen itu. Ya, sudah dikasih Tuhan. Yang pertama, ya, kita melihat di dalam Injil Matius juga, ya, pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-18
sampai yang ke-20. Bermakna berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menuju Danau Galilea, ya, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalan di danau, ya, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Malah ikut aku, ya, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terima kasih Tuhan. Sebuah komitmen itu dimulai dari satu pertemuan, saudara, ya, satu perjumpaan, ya, antara Yesus dengan muridnya, ya, antara Yesus dengan Petrus dan Andreas, ya. Ketika perjumpaan dengan Yesus, mereka meninggalkan kebiasaan duniawinya, ya. Ketika dia ambil komitmen untuk mengikuti Yesus di dalam melayani dia, maka dia lepaskan semua keduniawiannya, ya, termasuk ladang yang selama itu digeluti, yaitu sebagai penjala ikan. Dia tinggalkan kebiasaan duniawinya, sebagai mana Yesus berkata, "Kau akan kujadikan penjala manusia." Ya, saudara dikasih Tuhan, kita pun juga harus, ya, punya komitmen kepada Tuhan. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan, "Mari ikutlah aku," dan ketika kita ambil komitmen kepada Tuhan, maka kita pun juga harus, ya, menanggalkan apa yang kita tanggalkan, saudara. Bukan seperti Petrus dan Simon, Andreas, kita tanggalkan tabiat kita, ya. Kita tanggalkan kebiasaan keduniawian kita, lalu kita berkomitmen untuk ikut Yesus, ya, menjadi pelayan-pelayan Yesus, ya. Syukur kasih Tuhan, melalui perjumpaan yang pertama, melalui pertemuan inilah terjadinya satu komitmen, ya. Kemudian yang kedua di dalam Yosua, ya, Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, saudara, ya, berbunyi demikian, ya, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Ya. Komitmen itu juga berbicara tentang pilihan dan pengambilan keputusan. Ya, di sini Yosua dengan segenap keluarganya, ketika bangsa Israel itu dibebaskan oleh Allah, keluar dari tanah penjajahan, ya, dari tanah penindasan, dari tanah perbudakan, untuk masuk ke negeri perjanjian yang disebut tanah Kanaan. Ya, di situ lewat perjalanan hidup yang dia lalui membutuhkan satu pembentukan karakter, ya, sehingga Tuhan inginkan setiap orang, setiap bangsa Israel yang mau masuk di dalam tanah Kanaan memiliki karakter seperti Kristus, saudaraku. Nah, di sini Yosua punya komitmen, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, komitmen itu berbicara tentang pengambilan keputusan, ya, dan komitmen itu juga berbicara tentang pilihan. Ya, ketika bangsa Israel itu masuk di dalam negeri yang sudah dipersiapkan Tuhan, ya, mereka sudah mulai goyah. Banyak yang terpengaruh dengan Allah daripada bangsa-bangsa yang di mana negaranya, tempatnya didiami oleh bangsa Israel. Maka Yosua berkomitmen, dia tetap kepada siapa kamu beribadah, kepada Allah nenek moyangmu atau kepada Allah yang saat ini disembah oleh orang-orang, ya, yang tangannya kau diami, ya. Saudara dikasih Tuhan, hal ini mengandung risiko, saudara, ya, risiko yang sangat tinggi, karena dia berbicara di hadapan bangsa Israel, ya. Bangsa Israel itu bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuknya, saudara, ya, sehingga dia pun punya keberanian. Ya, kalau kita sudah ambil komitmen, kita harus punya keberanian. Ya, kalau Tuhan izinkan kita harus melayani, kerjakan. Ya, melayani dimanapun kita pergi, dimanapun Tuhan itu utus, saudara kasih Tuhan. Ya, bukan berarti, ya, kita ini sok jago, bukan. Tetapi ketika kita berjalan, ya, melaksanakan tugas Tuhan, maka Tuhan itu pasti melindungi kita. Ya, Tuhan itu pasti meluputkan kita
Bahkan Tuhan itu pasti membentengi dalam hidup kita. Nah itu saudara dikasih Tuhan. Ini pun Yosua juga ambil keputusan. Dia komitmen kepada Tuhan. Mengandung risiko yang tinggi saudara dikasih Tuhan. Karena bangsa Israel pada waktu itu banyak yang berpaling. Bukan menyembah pada Allah ya, yang sebenarnya benar. Tetapi dia menyembah kepada berhala-berhala. Ya, yang disembah oleh bangsa-bangsa di mana ya, negaranya ditempati pada saat itu. Ya, kalau kita sudah ambil komitmen, kita harus berani menanggung risiko, saudara. Apapun yang terjadi kita tetap jalan. Ya, menjadi pelayan Tuhan itu memang mengandung risiko. Ya, harus berani menyatakan kebenaran, ya, menyampaikan Tuhan Yesus dimanapun kita berada, saudara dikasih Tuhan. Karena kita punya satu ketetapan, ya, kita sudah komitmen berjanji kepada Tuhan untuk tetap melayani Tuhan, ya. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58, ya, firman Allah berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah ini saudara kasih Tuhan. Komitmen berhubungan erat dengan konsistensi, ya, dan pengorbanan. Ya. Berdiri teguh dan jangan goyah itu berbicara tentang konsistensi dan konsekuensi dalam menjalankan komitmen, saudara itu. Jadi komitmen itu harus jalan dengan kesungguhan hati, ya, dengan kesungguhan hati, saudaraku, ya, dan pengorbanan. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap orang yang memegang komitmen, Tuhan akan memberikan satu apresiasi atau penghargaan. Jadi saudara kasih, kalau kita pegang teguh komitmen kita kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang disampaikan oleh Andreas dan Simon Petrus, Yosua punya ketetapan untuk tetap percaya pada Tuhan. Yang di sini kita diberikan satu komitmen juga, berdiri teguh jangan goyah selama kita tetap menjadi pelayan Tuhan. Ya, punya risiko yang tinggi memang, tetapi itu tidaklah menjadikan surut dalam kita melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, saudara dikasih Tuhan. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Tuhan itu menyediakan, ya, menyediakan apresiasi atau penghargaan kepada setiap pelayan yang punya komitmen kepada Tuhan, saudara ya, kasih Tuhan. Dan oleh karena itu kita juga melihat, ya, penghargaan apa yang akan kita peroleh, saudara, selama di dunia ini maupun nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, ya. Tetapi yang terutama kita harus tetap jalankan komitmen kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sekalipun di masa pandemi ini Tuhan, kita tetap, saudara kasih, tetap pegang teguh komitmen kita. Sekalipun kita beribadah tidak dengan persekutuan lewat Zoom, tetapi kita tetap komitmen, ya, karena kebenaran firman Tuhan itu akan menguatkan iman percaya kita, ya, meneguhkan pengharapan kita dan membuat kasih kita kepada Tuhan tidak akan surut, saudara kasih Tuhan. Sekalipun pandemi terjadi di berbagai negara, ya, termasuk juga di Indonesia, tetapi kita tetap pegang komitmen. Jika Tuhan utus, berangkatlah, pergilah, layanilah, kita akan harus berjalan, ya, sesuai dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, kita melihat beberapa penghargaan atau apresiasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam Mazmur, ya, apresiasi atau penghargaan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ya, firman Allah berbunyi demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka, lalu kasih Tuhan, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah ini saudara kasih Tuhan, sungguh dasar dan luar biasa penghargaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka, ya, kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu selalu menaungi dalam kehidupan kita, ya. Dari sini saudara dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan tempat kekekalan, ya, saudara yang kasih Tuhan.
yang sangat luar biasa, saudara. Ya, oleh karena itu, saudaraku kasih Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan, ya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pegang komitmen. Kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti kita. Ya, kebaikan Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, kita terus dinaungi Tuhan. Kita terus dibentengi Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 91 ayat 14-16 Tuhan berkata, orang yang mengenal aku, jika dia berseru kepadaku, aku ada. Itu jaminan, saudara. Aku ada. Ya, aku akan diluputkan dari masa pandemi ini. Kita diluputkan, ya, dilewatkan, ya, dari api, saudara kasih Tuhan. Bahkan saudara kasih Tuhan memagari dalam kehidupan kita, bukan hanya kita sebagai pelayan, tapi segenap keluarga kita, ya, dinaungi oleh Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, Tuhan akan meluputkan, ya, sekalipun 1000 lebah di sisi kiriku, ya, 10.000 di sisi kananku, kita sebagai penonton. Kenapa? Karena janji Tuhan itu berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sungguh luar biasa, saudara. Ya. Pegang teguh komitmen kepada Tuhan. Ya. Jangan lepaskan komitmen itu. Karena lewat komitmen itu penghargaan itu luar biasa, saudara, dikasih Tuhan. Ya. Selama kita ada di bumi dan menjalankan komitmen kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebajikan dan kemurahan belaka dari Tuhan. Ya, saya kasih Tuhan. Sekalipun orang boleh dikatakan sana sini pusing, ya, sana pusing, sini nggak pusing, kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, ya, karena kita pegang teguh komitmen di dalam kehidupan kita, ya. Tapi penghargaan yang kedua ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini saudara pun kasih Tuhan. Dasar luar biasa. Tuhan menyediakan tempat kekekalan yang tiada taranya. Ya. Tuhan berkata, ya, di mana aku berada, kamu pun juga berada. Ya. Kalau tempatmu sudah selesai, kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jika tempat sudah selesai, aku akan datang kepadamu dan menjemput aku. Ya. Saudara pun kasih Tuhan, betapa dasarnya dan luar biasanya. Ya, kekekalan, tempat kekekalan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita kepada setiap orang, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ambil komitmen, yang pegang teguh komitmen kepada Tuhan. Ya, ada taranya tempat itu, saudara pun kasih. Wah, tempat yang membahagiakan, tempat yang penuh dengan sukacita, tempat yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Yesus. Ya, tidak ada hari tanpa memuji Tuhan di sana. Kalau saat ini kita harus belajar terus beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Karena saatnya nanti kalau sudah Tuhan jemput kita, ya, di sana tiada hari tanpa memuji Tuhan, tiada hari tanpa beribadah, tiada hari tanpa pertemuan dengan Tuhan. Ya, saat di dunia ini dilatih oleh Tuhan. Latihlah dirimu dalam beribadah. Timotius pasal 4 dilatih terus supaya masa-masa yang nanti kalau Tuhan sudah panggil kita, jemput kita, di sana kita hanya ada sukacita yang dasar dan luar biasa. Lalu saudara, oleh karena itu pegang teguh janji Tuhan. Ya, kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Ya, karena tempat kekekalan ini, saudara yang kasih Tuhan, ya tataran banyak orang mencari ke sana kemari, ya, mencari jalan yang benar. Kita sudah punya jalan yang benar, ya, di dalam Yesus itu loh, jalan kebenaran dan hidup. Karena di dalam Dia kita menemukan kebenaran,
Di dalam Dia kita menemukan damai sejahtera. Di dalam Dia kita menemukan kekekalan yang abadi, saudara. Luar biasa. Kita pegang teguh komitmen kita ya, selama kita di dunia, ya kita melayani dengan sungguh-sungguh hati, ya. Kita beribadah pun juga demikian, persiapan hati kita, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan dengan sungguh hati, ya. Beribadah kepada Tuhan, ya. Tanggalkan beban yang ada, fokus kita kepada Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, penghargaannya sungguh dahsyat dan luar biasa, saudara, ya. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Nah ini saudara, jangan takut, Tuhan itu selalu menyertai kita, ya. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Pernyataan Tuhan, aku ini Allahmu, aku ini Bapamu, ya. Aku ini Tuhanmu, ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Diteguhkan, dikuatkan, ya, ditegakkan kembali. Saat-saat kita jatuh, saat-saat kita mengalami kesedihan dan sebagainya, ditegakkan kembali Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, ya, akan menolong dalam kesesahan kita, ya, dalam kekurangan kita, Tuhan menolong. Ya. Aku akan membawa engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau dalam kemenangan. Ya. Tuhan akan menggandeng tangan kita seperti seorang anak kecil yang mau menyeberang. Orang tua menggandeng erat-erat tangannya, ya, untuk dibawa, dientaskan menyeberang, ya, di tempat yang aman. Ini janji Tuhan. Saat kita ada di dunia, saudara kasih Tuhan, saat kita di dunia, Tuhan menyertai, bahkan Dia memegang, menggandeng, ya, tangan kita dibawa dalam kemenangan. Saudara kasih Tuhan. Artinya dibawa dalam kemenangan itu kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa. Ya, kita tidak menjadi orang yang mudah memiliki rasa kekhawatiran, takut, bimbang dan sebagainya. Tetapi Tuhan akan meneguhkan hati kita. Selama kita di dunia ini jaminan, saudara. Jaminan. Ditulis dalam Alkitab. Tidak ada satu pun Alkitab yang tidak digenapi firman-Nya. Semua digenapi. Ya, kalau kita pegang komitmen kita kepada Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan, ya, berkata, aku ini Allahmu, aku ini Bapamu, aku ini Tuhanmu. Ya, tidak usah takut lagi. Apa sih yang kita pikirkan saat ini? Ya. Kadang-kadang kita takut dengan pandemi, tapi Tuhan berkata, jangan takut, ya. Jangan bimbang. Ya. Aku menyertai engkau. Dimanapun kita pergi, Tuhan ada. Ya. Dimanapun kita berada, Tuhan di situ. Ya. Bahkan Raja Daud berkata dalam Mazmur 139, kemana aku pergi Tuhan untuk menjauhi rohmu, ya, ke dunia orang mati engkau pun ada, ke langit yang tinggi ketika aku menempatkan tempat diriku, engkau pun juga ada. Saudaraku kasih Tuhan, dan satu luar biasa, ya, tidak ada, ya, saudaraku kasih Tuhan, sesuatu yang Tuhan lalaikan dalam janji-janji firman-Nya. Yesaya ini merupakan ketetapan dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Mazmur 23 juga demikian, selama kita hidup di dunia, kebajikan kemurahan belaka, ya. Bahkan Yesaya ini merupakan satu ketetapan yang luar biasa, ya. Coba bayangkan, kita selalu digandeng oleh Tuhan, digandeng oleh Tuhan untuk dientaskan kita dalam permasalahan kita, ya, di dalam kesesakan kita, di dalam kekhawatiran kita, di dalam kebimbangan kita, di dalam menghadapi masa-masa pandemi. Ya, saudaraku kasih Tuhan, kita terus digandeng. Sebentar lagi pemerintah katakan akan ada krisis moneter. Anak Tuhan tidak ada krisis, karena Tuhan hidup di dalam orang-orangnya yang ambil teguh komitmen. Nah, ini saudaraku kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita membangun diri kita menjadi pribadi yang berkomitmen kepada Tuhan, ya. Yang dimulai dengan perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa setiap hari melalui renungan pagi, saudara, melalui doa pagi dan sebagainya, ya. Melalui perjumpaan dengan Tuhan, ya. Di dalam kehidupan kita yang akan menolong kita untuk memilih dan mengambil keputusan yang benar. Ya. Seringkali kita merasakan kebingungan,
tetapi Tuhan ada untuk memberikan kekuatan kepada kita, saudara, ya. Dan selanjutnya melakukan segala sesuatu, ya, untuk Tuhan dengan konsistensi. Melakukan segala sesuatu itu banyak. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, ya, kita melayani Tuhan, ya, kita mengabarkan Injil kepada orang lain, ya, kita mengabarkan kebenaran kepada siapapun juga. Itu yang dikatakan juga harus konsistensi, ya. Maka pekerjaan yang Tuhan berikan itu sungguh dahsyat yang luar biasa, akan menjadikan kita mulia di hadapannya. Dikasih Tuhan, mari kita ambil teguh, ya, berkomitmen kepada Tuhan melalui pelayan kita, ya. Kalau kita sudah ambil pegang teguh pelayanan, ya, kita jangan bimbang, saudara, nggak usah takut. Dulu saya pun juga mengalami demikian. Saya bimbang, Tuhan, kalau saya ambil pelayanan, apa yang akan saya makan? Tapi Tuhan berkata, ya, jangan kau khawatir, burung di udara lo dipelihara, tapi kita orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan pasti pelihara, saudara. Tuhan pasti cukupkan. Lah ini, saudara, berkasih Tuhan, firman Allah di sini berbicara tentang komitmen. Mari kita terus belajar dan belajar, pegang teguh, menjalankan komitmen kita kepada Tuhan, ya, karena Tuhan selalu memberikan apresiasi dan penghargaan yang dahsyat dan luar biasa. Kebajikan, kemurahan, Tuhan menyediakan tempat, ya, sama di dunia ini Tuhan menggandeng tangan kita untuk dibawa di dalam kemenangan, ya. Puji nama Tuhan. Karena firman Allah pada pagi hari memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kita semua boleh menikmati berkat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biar firman-Mu masuk dalam hati kami dan kita tetap ambil pegang teguh komitmen kita terus kepada Engkau, Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan apresiasi atau penghargaan yang tinggi dan setiap kita yang ambil komitmen kepada Engkau. Terpujilah nama Bapa surga, berkati semua jemaat-Mu yang saat ini tidak bersatu. Berkati mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang berkekurangan Engkau berkati Tuhan, yang kelemahan, yang bimbang, yang takut, biar Kau teguhkan hatinya, supaya mereka tetap tegar untuk percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Doa berkat. Kiranya kasih karunia Allah menyertai segenap saudaraku sekalian dengan berkat ilahi dari perkara-perkara surgawi. Tuhan memberkati segenap saudaraku sekalian dalam perkara-perkara di bumi sementara. Tuhan memberkati sampai kesudahan alam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
di dalam kesendirian, baik anak menantu, cucu, generasi penerus dari generasi ke generasi sampai hari ini. Tuhan menyertai kami dan segenap pimpinan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya hanya oleh kasih anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.